Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema pilihan Allah atau pilihan nafsu. Ustadz nih pasti jamaah yang ada di rumah pada mikir nih. Akhirnya mereka ngelihat pasangannya terus mikir, nih jodoh yang ada di sebelah saya ini pilihan Allah atau pilihan nafsu saya Ya waktu itu nih. Allah, Takutnya jadi kayak nggak gitu boleh Ustadz. begitu. Yang sudah ada tinggal bagaimana kita belajar untuk memperbaiki. Nah itu. Jangan lagi digituin. Jangan lagi begitu ya. Tidak boleh ada begitu. Gak boleh kayak gitu. Dan untuk lebih dalam lagi, supaya lebih yakin lagi, kita kupas lagi lebih dalam lagi sekarang ya Ustadz. Ya setuju ya? Iya setuju banget. Masya Allah. Langsung aja deh kalau gitu saya mau nanya sama Ustadz Faris nih Ustadz. Siap. Ustadz, ini buat yang belum nikah nih Ustadz. Jangan sampai ada ya. Ustadz yang belum nikah nih akhirnya mau nikah kan pasti kan udah ada dong pasangannya dong ya. Gak mungkin gak ada ya. Iya, Nah ketika itu kan kita harus memantapkan diri kita, mempersiapkan diri kita menjadi lebih baik. Supaya oke, ini insya Allah jodoh ini adalah pilihan Allah. Nah tapi begitu semua itu terjadi, ada gak sih perbedaannya ketika kita sudah memilih, ini sebenarnya karena permintaan atau karena Allah yang menentukan atau karena nafsu kita nih sebenarnya. Jadi gak yakin lagi tuh Ustadz, ada penjelasannya Ustadz, mohon Ustadz silakan. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam persoalan ini kita akhirnya bisa bercermin. Apakah ini pilihan Allah atau karena pilihan kita sendiri. Dari mana kita tahu ini pilihan Allah, dari mana kita tahu bahwa ini nafsu kita berasal dari dalam diri kita. Yang pertama adalah manusia ini kan bebas memilih. Tetapi dia akan diminta pertanggungjawaban karena hasil pilihannya itu. Nah, bagaimana dia tahu bahwa jodohnya ini harus sesuai dengan pilihan Allah? Pertama, kriterianya harus sesuai dengan yang disampaikan oleh agama. Agama berkata apa? Tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Oh, ada beberapa sebab perempuan dinikahi. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Yang kedua, li jamaliha, karena kecantikannya. Yang ketiga, li nasabiha. Yang keempat, li diniha, keturunan dan agamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan, tidak meniadakan adanya selera manusia. Kita memang harus melihat kecantikannya seperti apa kan. Al-Mughirah bin Syu'bah dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah disahihkan oleh Albani dalam riwayat Tirmizi Sahih Targhib menyebutkan bahwa dia bercerita kepada Rasulullah SAW, dia telah mengkhitbah, melamar seseorang. Kata Nabi, kamu udah lihat atau belum? Gitu loh. Dia belum. Kata Nabi, fanzur ilaiha. Kamu lihat dong ke dia. Ya, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Kalau melihat itu, kemungkinan untuk langgeng itu lebih banyak. Berarti Al-Quran atau Islam ini bukan agama yang bertentangan dengan nurani manusia, dengan akal manusia. Manusia kan suka yang indah-indah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah yang kamu suka dari perempuan. Tetapi kata kunci dari pilihan itu harus Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam urutan memilih jodoh, agama itu tanya terakhir, jangan tanya duluan. Kita tanya duluan, kamu mau nggak kujodohkan begini? Gimana agamanya? Agamanya bagus. Cantik apa enggak? Itu agak kurang. Oh enggak. Kita menolak agama karena kecantikan, jangan. Jadi pertama-tama tanya, cantik apa tidak? Karena manusiawi begitu. Dia bilang, iya, ini paling cantik di kampungnya. Kemudian gimana keturunannya? Keturunan juga bagus. Kemudian bagaimana ekonominya? Ekonomi keluarganya juga bagus. Agamanya gimana? Itu yang masih agak kurang. Oh, makasih banyak. Kita menolak kecantikan, menolak kekayaan, menolak nasab karena agamanya kurang. Kriteria harus sesuai dengan pilihan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tahapan. Tahapan-tahapan harus juga sesuai dengan agama. Bagaimana pertama kita istikharah dan musyawarah dulu dengan keluarga. Istikharah itu ke Allah, musyawarah itu ke sesama manusia. Musyawarah bagaimana? Lihat temannya siapa. Lihat ya, siapa yang tahu tentang dia. Jangan ujuk-ujuk melihat begitu cantik langsung pergi. Ini nafsu. Satu yang tergesa-gesa ini menunjukkan nafsu manusia. Tapi dalam agama ada ta'anni. Ta'anni itu artinya sesuatu yang ya bertahap. Sesuatu yang sesuai dengan langkah-langkah yang sesuai dengan agama. Istikharah dan musyawarah. Kemudian apa? Lihat tadi. Ya ajak. Tapi tidak boleh berkhalwat. Ajak. Para ulama berbeda pendapat. Apa yang boleh dilihat? Ada yang berkata yang boleh dilihat adalah wajah dan tangan. Kenapa wajah dan tangan? Karena simbol-simbol sehat dan cantiknya seorang perempuan itu pada dua hal itu. Jadi
orang melihat bagaimana kesuburannya, bagaimana kesehatannya dapat dilihat dari tangannya. Ini yang paling penting ya. Kemudian ada lagi ulama berpendapat apa yang biasa dilihat oleh perempuan di rumahnya itu boleh dilihat. Kalau memang maksudnya untuk menikah, bukan untuk main-main itu. Jadi tahapan-tahapannya juga begitu. Lalu kemudian lamar. Tadi Ustaz Maulana bilang, makanya tidak ada pacaran di dalam Islam. Kalau ada pacaran dulu, berarti ini nafsu manusia, ya kan? Yang ketiga adalah menjauhi hal-hal yang haram dalam proses itu. Misalnya nggak boleh pakai dukun, nggak boleh menjebak. Ada yang menjebak dengan memberi hutang kepada orang tuanya, ya kan? Biar nanti bisa dapat anak gadisnya. Iya. Itu karena nafsu jatuhnya ya, Atau Ustaz ya? menipu. Misalnya dia tidak sehat atau dia ada penyakit sesuatu, tapi biar Baik, perempuannya Ustaz. mau, itu nggak boleh. Berarti kita harus lihat dulu kriteria itu. Pilihan Allah Kriteria atau tidak, tahapannya itu. jauh dari yang haram. Jauh dari yang haram. Masya Masya Allah, karena itu semua udah kita lalui, berarti itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Insya taala. Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Faris.